Pemirsa, kita akan kembali berbincang dengan Mas Hanta Yuda dari Poltreking Indonesia. Halo Mas Hanta. Ya, Ya, Mas Prima. Hanta, nampaknya ini akan menjadi sekaligus pertanyaan penutup begitu ya. Di mana tadi Ibu Megawati dalam pidatonya ada poin-poin mengenai ajakan untuk pemilu yang jurdil dan juga semangat reformasi, anti korupsi, kolusi nepotisme dan juga abuse of power. Apakah menurut Anda langkah pidato yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini juga perlu diikuti oleh ketua umum partai politik lainnya? Ya, saya kira setuju ya, pernyataan substansial meskipun normatif ini harus menjadi komitmen bagi semua ketua umum. Jadi semua, tidak hanya Ibu Mega, semua ketua umum. Jadi kalau kita mau bicara tentang demokrasi prosedural berlangsung dengan baik, pemilu kita semua komponen aspek harus terlibat. Misalnya satu, selain regulasinya harus jelas, yang kedua penyelenggaranya harus netral dan independen. KPU-nya, Bawaslu-nya harus profesional, harus independen. Yang ketiga, itu dari sisi peserta pemerintah itu sebagai fasilitator juga harus independen, harus netral, berdiri di tengah. Dan yang keempat juga penting pesertanya, seperti pertanyaan Prima tadi, harus menegakkan nilai-nilai demokrasi, punya komitmen yang sama, siap menang, siap kalah. Jadi saya kira menjadi komitmen bagi seluruh ketua umum menyampaikan yang sama. Dan terakhir, yang kelima, komponen pemilih. Pemilih juga harus cerdas, harus memilih sesuai hati nurani, dan saya kira tidak menggunakan hati nurani dalam memilih kandidat yang sudah ada. Yang kedua, saya ingin komentari Prima, apa yang disampaikan oleh Ibu Mega ini, saya kira isu ini akan menjadi amunisi politik yang dimanfaatkan terus sebagai untuk dikapitalisasi, dan itu sah-sah saja untuk dinamika politik ke depan. Ini akan menjadi isu tentunya untuk menyerang terutama pasangan Prabowo Gibran tentunya. Tetapi ini juga penting untuk diukur spektrum politik Mas Ganjar. Hari ini kan kalau kita lihat berhadapan itu kan isu narasi perubahan versus keberlanjutan, dan Prabowo Gibran itu sudah berhadapan dengan Anies. Nah, kegamangan posisi Ganjar itu juga harus dipertimbangkan. Jadi jangan-jangan yang mendapatkan insentif elektoral dengan isu ini bukan Ganjar, tetapi yang mendapatkan, saya membaca di sisi elektoral, adalah Anies Baswedan. Dan kita lihat tren elektabilitas terakhir kan memang selain Prabowo naik, memang Anies yang naik. Nah, jadi mendapatkan keuntungan politik bisa jadi dari sisi Anies. Terakhir, saya ingin juga merespon ya, memang dinanti statement atau respon Ibu Mega terhadap perkembangan politik ini. Dan saya kira dinamika politik ini kan cukup memuncak ya, hubungan antara PD Perjuangan dan Pak Jokowi. Saya melihatnya dari sanalah kira-kira. Ada 3 peristiwa puncak yang mempengaruhi semakin kuatnya berpisah jalan. Itu satu, koalisi besar yang gagal, yang katanya itu hampir terjadi. Kemudian di bulan April kita ingat justru PD Perjuangan mengumumkan Mas Ganjar sebagai capres. Kemudian kedua, ada upaya untuk menggabungkan Prabowo dan Ganjar, itu gagal juga terjadi, untuk menjadikan Pilpres satu putaran, artinya hanya 2 poros, itu juga gagal terjadi, diupayakan. Nah, puncaknya adalah ketika Gibran menjadi cawapresnya bagi Prabowo Subianto, dan itu menjadi puncak dari hubungan berakhirnya, tanda petik ya, hubungan antara Jokowi dan PD Perjuangan. Dan hari ini saya kira realitasnya demikian, bahwa ada 3 poros politik, Prima, tripolar sekarang, 3 poros, dan kita berharap ketegangan politik tidak sekencang 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu atau pemilu 2 kali terakhir yang traksi politiknya karena bipolar, 2 kekuatan, dan sekarang kan 3. Nah, harapan kita ini bisa mengurangi ketegangannya, tapi saya setuju dengan pertanyaan Prima tadi, mudah-mudahan statement Ibu Mega, yang pidato Ibu Mega ini secara pesan kebangsaannya saya kira bagus, kita apresiasi, dan isinya untuk mengingatkan semuanya, mengingat para seluruh peserta, mengingatkan penyelenggara, mengingatkan aparat penegak hukum, mengingatkan pemerintah yang sedang berkuasa, mengingatkan semua kontestan, dan mudah-mudahan diikuti oleh para ketua umum memiliki komitmen yang sama, sehingga demokrasi pemilu kita bisa berlangsung dengan demokratis, dengan berintegritas, berkualitas, dan tentu harus mengedepankan di atas semuanya dengan bangsa dan negara. Itu mungkin komentar saya, Prima. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda atas pandangan Anda Ya, selaku dari Poltreking sama-sama. Terima Indonesia. kasih, Prima. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali sesaat lagi.
Ya pemirsa, perbincangan kami tadi dengan sejumlah narasumber sekaligus menutup Breaking News TV One mengenai pidato politik yang disampaikan oleh Megawati. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan tayangan One Prix bersama rekan saya Yohana Gabriela. Akhir kata saya Prima Alvernia pamit, terima kasih dan sampai jumpa.